Assalamualaikum teman-teman. Jadi, di sini aku bakal bikin video jawaban Q&A. GNA Nur Safina, double A. Oke, pertanyaannya, awal mula hijrah tahun berapa, Ros? Terus apa alasan pengen hijrah? Aku awal hijrah itu waktu aku kelas 1 SMK. Aku lupa tahun berapa. Jadi itu aku bener-bener baru banget pakai hijab. Itu aja ya. Itu masih buka lepas pasang awalnya karena belum terbiasa kan. Soalnya di sekolahan aku itu kan rata-rata mayoritas berhijab semua ya, muslim. Jadi aku gak enak kalau misalnya aku sendiri yang pakai harnet gitu. Jadi aku memutuskan buat berhijab. Tapi kalau di rumah waktu itu aku masih suka lepas pasang gitu. Jadi itu belum syar'i, bener-bener belum syar'i. Itu masih suka pakai jeans, pakai baju yang ketat-ketat. Pokoknya masih proses lah waktu kelas 1 SMK itu. Jadi waktu kelas 3 SMK itu baru aku berani pakai hijab syar'i. Nah, waktu kelas 3 SMK aku pakai hijab syar'i, aku ya Allah banyak banget ujiannya. Aku nggak tahu lagi ini bakal bertahan lama atau enggak, soalnya ya Allah pokoknya waktu itu benar-benar ujian terberat buat aku, dari keluarga juga, dari teman-teman, dari lingkungan sekitar lainnya. Pokoknya itu menguji kesabaran aku banget waktu aku memutuskan buat berhijab syar'i. Nah, jadi teman-teman, hijrah aku itu nggak instan, semuanya berproses, dan setiap orang berhijrah itu nggak ada yang instan, dan semuanya pasti berproses. Jadi makanya jangan takut buat hijrah, jangan takut untuk mencoba melakukan sesuatu yang baik. Insya Allah, walaupun itu berat bagi kalian, insya Allah kedepannya Allah tuh bakal memudahkan segalanya. Jadi jangan takut, oke? Aku juga awalnya nggak langsung kayak gini kok. Awalnya masih jahiliyah lah pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Oke, terima kasih Gana Nur Safina dari Risma RJB. Ini pertanyaannya, waktu lomba Sport Week, kamu gak lepas cadar sama sekali, padahal yang lain pada lepas cadar. Pengen tahu aja, apa yang bikin hati kamu yakin untuk pakai cadar? Apa ada yang memotivasi? Karena kan sepemahaman aku, kalau kita pakai niqab itu memang perlu keyakinan yang kuat. Karena kan kalau udah yakin, keistiqomahannya itu insya Allah kuat. Oke, jadi pertanyaan dari Risma. Oh iya, Risma ini teman kuliah aku. Jadi kita setahun pertama itu kalau di kuliahan aku ya, kita wajib untuk asrama. Jadi waktu itu kita lagi ngadain lomba Sport Week Festival Matriculation di Taskia. Nah, waktu itu kan aku ikut lomba bola ya, lomba futsal. Jadi waktu aku ikut lomba futsal, aku sendiri kan yang pakai cadar, terus aku nggak lepas cadar. Kenapa? Karena teman-teman, yang pertama yang bikin aku nggak lepas cadar itu, yang pertama di situ kan ada tim media. Nah, jadi kan menurut aku itu kan privasi kita banget kan, kalau misalkan nanti ada yang nampilin video kita atau nggak sengaja gitu kan. Jadi aku mutusin buat pakai. Nah, yang kedua, selagi itu yang apa ya, gimana ya ngejelasinnya ya, intinya aku tuh udah kokoh banget pakai niqab, pakai cadar. Aku udah kokoh banget dan pendirian aku itu udah kuat. Aku nggak bakal ngelepasinnya kalau misalnya nggak disuruh ngelepasin. Memang nggak disuruh, kayak maksudnya ada hal-hal penting yang harus bikin aku lepas cadar di waktu itu. Aku nggak bakalan ngelepasin cadar aku karena ini keyakinan aku, dan aku nggak mau bikin keyakinan aku rusak gitu hanya karena hal sepele, hanya karena lomba-lomba kayak gitu doang. Nggak mau. Jadi
Itu yang bikin aku nggak lepas cadar, karena kan setiap orang berbeda ya pendapat dan keyakinannya. Nah, keyakinan aku kayak gitu. Aku nggak tahu ukti-ukti yang lain gimana keyakinannya. Mungkin ada yang maksudnya sesama perempuan harus pakai nggak pakai cadar. Iya, aku tahu. Tapi di situ kan aku punya alasan kenapa aku nggak lepas cadar. Jadi buat yang penasaran, buat yang bertanya-tanya kenapa aku pakai cadar waktu itu, yaitu alasan aku punya keyakinan yang kuat dan aku punya pendirian yang aku sendiri harus istiqomah gitu buat pendirian aku nggak mau goyah hanya karena hal sepele atau yang lainnya. Ya walaupun itu semua di sekeliling itu semua cewek semua, ahwat semua, tapi kita nggak tahu kan setiap orang itu gimana. Bisa jadi bukannya seuzon atau apa, bisa jadi atau dia nggak sengaja motoin kita, videoin kita, terus dia nggak sengaja juga ngepost foto kita atau ngepost video kita ke media sosial dia. Jadi aku berpikirnya sampai ke situ. Jadi gimana ya? Ya pokoknya intinya aku punya keyakinan yang beda lah dari yang lain. Oke gitu, sudah terjawab ya. Oke, kalau masalah pendirian atau keyakinan itu tergantung kita sih. Kalau misalnya kita mau benar-benar bertekad pengen jadi lebih baik, ya kita harus istiqomah sama keyakinan kita itu. Kalau misalnya kita setengah-setengah sama keyakinan kita itu, ya kita bakal kayak dulu lagi, bakal kembali kayak dulu lagi. Walaupun ini ya, aku mau bilang ke kalian, aku jujur, aku nggak ngerasa diri aku ini sempurna, aku nggak ngerasa diri aku ini soliha, tapi aku pengen aku lebih baik dari diri aku sebelumnya. Aku pengen aku istiqomah sama niat aku dan pendirian aku. Jadi aku nggak mau niat aku sama pendirian aku yang awalnya udah aku bina baik-baik goyah gitu aja hanya karena omongan orang, hanya karena hal sepele kayak gitu. Aku nggak mau. Jadi buat kalian semua, kalian harus yakin dan kalian harus harus yakin sama diri kalian kalau kalian itu bisa lebih baik. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mutia Hak. Oke, Mutia, pertanyaannya, sejak kapan mulai bercadar, Ukti? Dan tantangan terbesar dalam bercadar apa? Nah, aku jelasin ya. Kapan aku bercadar ya? Aku bercadar itu di tahun 2018, waktu bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Waktu bulan Ramadan, dan itu aku masih suka lepas pasang juga karena kan baru-baru, terus belum istiqomah sampai kayak sekarang gitu. Masih suka, maksudnya keluar deket-deket rumah itu masih nggak pakai cadar atau nggak pakai masker. Nah, jadi awalnya ceritanya tuh, awal aku pakai cadar tuh coba-coba gitu, nggak ada niat pengen pakai cadar atau apa. Soalnya kan aku belum tahu kan ilmunya, belum tahu tentang cadar itu kayak gimana, hukumnya segala macem. Nah, terus qadarullah, alhamdulillahnya Allah tuh nunjukin ke aku kuasanya gitu. Allah kasih aku hidayah buat bercadar, dan aku tuh bersyukur banget dan beruntung banget gitu waktu Allah ngasih aku hidayah buat bercadar. Aku nggak tahu kenapa aku pengen banget waktu itu pakai cadar. Aku pengen istiqomah, aku pengen niat aku tuh lurus gitu. Dan walaupun tantangannya ya Allah berat banget ya, aku gimana ya, pokoknya menurut aku tantangan aku bercadar itu berat banget. Pertama dari keluarga, kedua dari lingkungan aku sekitarnya, ketiga dari teman-teman aku. Nah, dari keluarga aku sebenarnya mereka tuh gak setuju gitu aku pakai cadar, dan malahan aku harus lepas hijab kalau misalnya aku pakai cadar waktu itu. Jadi cobaan banget buat aku, ujian banget buat aku waktu itu harus milih di dua-duanya, karena kan aku juga harus patuh kan sama orang tua. Dan menurut aku itu nggak wajib aku turutin gitu, nggak mungkin kan aku lepas hijab. Nah, di situ aku jelasin ke orang tua aku baik-baik, dan aku ngeyakinin hati mereka, ngeyakinin dengan sikap aku biar aku tuh diizinin pakai cadar, terus diridoi, direstui pakai cadar.
waktu itu aku berusaha buat yakininya. Berapa bulan waktu itu aku berusaha terus pokoknya, dan sampai pada waktunya alhamdulillah Allah membolak-balikan hati mereka, dan Allah baiknya Allah itu ya gitu. Pokoknya aku bersyukur banget lah. Pokoknya waktu itu orang tua aku udah ngizinin aku pakai cadar, dan mereka udah ngerti gitu kenapa aku pakai cadar. Nah, yang kedua dari lingkungan aku, lingkungan sekitar, dari ya kalian tahu lah kan kalau misalnya tinggal di kampung-kampung gitu gimana pendapat orang dan mulut-mulut orang, dan itu aku nggak gimana ya, nggak memperdulikan omongan orang. Nah, aku jalanin aja. Ini hidup aku dan bukan hidup orang lain, bukan orang lain juga yang ngejalaninnya, dan ini aku yang ngejalaninya. Dan dari situ ya udahlah. Kalau misalnya di kampung itu aku masih tetap pakai masker gitu kalau keluar. Nah, yang ketiga dari teman-teman aku. Nah, banyak banget kan yang salah paham, yang sauzon sama aku kenapa aku pakai cadar, dan banyak banget yang ngira aku cuma panjat sosial atau apalah, cuma cari muka atau so alim, so solihah. Pokoknya banyak yang hujat aku. Di depan-depan pun ada yang bilang kayak gitu ke aku. Di belakang pun lebih banyak lagi. Soalnya ya gimana ya, menurut orang kita gak tahu kan, setiap orang tuh beda-beda. Jadi waktu itu aku dihujat sana sini. Pokoknya aku tuh dibilang pamer atau apalah, pokoknya nggak tahu gimana pemikiran mereka. Nah gitu, pokoknya tantangan banget buat aku waktu itu. Aku sempet down karena omongan orang, aku sempet down karena perilaku orang ke aku sempat mau nyerah karena mereka nggak terima aku kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku back to Allah, aku kembali ke Allah, aku cerita semuanya ke Allah, dan Allah tuh baik banget, dan Allah tuh ngedenger banget Allah tuh tahu banget apa yang aku rasain, apa yang terbaik buat aku, dan Allah selalu ada gitu di saat aku down kayak gitu. Dan di saat semua orang ngejauhin aku, di saat semua orang ngehujatin aku, Allah ada di saat aku seperti itu. Nah, jadi waktu itu alhamdulillahnya walaupun aku dihujat banyak orang, banyak juga teman-teman yang masya Allahnya, yang baik, yang salihah, yang alim, pokoknya ngedeketin aku. Banyak banget yang ngerangkul aku, dan gak gimana ya, semuanya hal yang pengen aku dapetin, semuanya hal yang pengen aku perjuangin itu dimudahin sama Allah. Jadi alhamdulillah banget ya. Jadi setiap ada ujian, ada masalah, ada cobaan, itu pasti ada hikmahnya teman-teman. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu risau, gak perlu gak perlu sedih lah kalau misalkan kalian ditempa dengan ujian yang berat sekalipun, karena semuanya pasti ada hikmahnya. Percayalah, Allah itu pasti adil, Allah baik. Jadi jangan takut, kita masih punya Allah yang maha besar dibanding masalah yang besar, dibalik masalah yang besar tadi. Jadi menurut aku ujian kita berhijrah itu menurut aku ya wajar sih, karena kalau misalnya kita nggak dikasih ujian sama Allah, kita nggak dikasih cobaan atau apapun, kita nggak bakal kuat, kita nggak bakal bisa lebih baik dari kita sebelumnya, karena ujian itulah yang buat kita lebih baik teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut kalau misalkan kalian dihujat sana sini atau apa, karena semuanya bakal indah pada waktunya. Jadi gitu teman-teman. Soalnya bukan cuma aku sih yang punya ujian kayak gitu, banyak lagi muslimah yang lebih dari aku, ujiannya lebih berat lagi. Kita nggak tahu kan gimana seseorang itu menghadapi ujian hidupnya. Ya gitu, ini bukan ria atau apa ya, ini cuma sekedar sharing buat kalian, dan self reminder juga buat aku, biar aku bisa lebih baik lagi, biar aku bisa nginget niat awal aku berhijab, bercadar itu gimana. Oke, terima kasih Mutia Haq pertanyaannya.